Siti dan Pak Prano yang saya banggakan, pada siang hari ini akan kita lakukan kegiatan supervisi, yaitu kegiatan mengamati seorang coach, yaitu Bu Titik, pada seorang coachnya yaitu Pak Prano. Pada kegiatan supervisi ini nanti saya akan mengamati langkah-langkah atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang coach terhadap coaching, yaitu begini terhadap Pak Prano, yang di dalamnya ada beberapa pertanyaan yang tentunya akan disesuaikan dengan penilaiannya yang Pak Prano beri. Santai saja, nggak usah tegang. Kemudian sebelum saya mengamati kegiatan uji yang dilakukan oleh Ibu Titik terhadap Pak Prano, ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan kepada Bu Titik, seorang coach. Sudah siap menjadi coach, Bu Titik? Insya Allah, Pak. Saya agak tegang, Pak. Yang jelas Bu Titik hari ini sehat ya. Alhamdulillah sehat. Begini Bu Titik, pertanyaannya pertama ya Bu Titik. Kegiatan yang akan dilakukan oleh Bu Titik, yaitu coaching terhadap Pak Prano, itu kompetensi mana yang akan dikembangkan oleh Bu Titik sebagai seorang coach? Ya, mungkin dalam kegiatan coach ini kompetensi yang saya ingin kembangkan itu tentang sebagai pendengar yang aktif, Pak. Nantinya saya memberikan form sebagai coach dan coach menyampaikan apa yang dia sampaikan. Saya ingin menjadi pendengar yang aktif, Pak, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa memberikan solusi nanti. Sebagai seorang pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot agar uji kita dan coach menjadi dengan sama. Kenapa Bu Titik memilih kompetensi sebagai pendengar yang aktif dan sebagai atau memberi pertanyaan yang berbobot? Ya, dengan pendengar aktif dan pertanyaan yang berbobot itu nantinya saya berharap coach saya bisa menyampaikan permasalahan apa yang terjadi di kelas atau di lingkungan sekolah. Berarti yang diinginkan dari kegiatan coaching ini yang saya amati adalah sebagai nantinya di bagian identifikasi permasalahan, bagaimana nanti saya menggali informasi tentang permasalahan yang disampaikan oleh coach saya. Kemudian gini, apa yang akan dikembangkan oleh Titik dalam kegiatan coaching pada siang hari ini? Ya, nantinya yang akan saya kembangkan dalam kegiatan ini, saya ingin mengetahui informasi tentang permasalahan dari Pak Rano nantinya di dalam sekolah ataupun di dalam sekolahan. Jadi saya ingin mengembangkan saya sebagai coach apakah sudah bisa atau mungkin kekurangan saya kurangnya juga ada. Kemudian terakhir seperti sebelum klarifikasi melakukan coaching terhadap Pak Prano, harapan Bu Titik terhadap kegiatan supervisi atau observer yang dilakukan oleh saya terhadap kegiatan coaching Bu Titik terhadap coachingnya itu apa? Ya, harapan dari observasi kita nanti saya inginkan bahwa saya ingin bisa menjadi coach yang baik atau coach yang sebagai memberikan solusi bukan dari tempat sejawat ataupun dari saya.
Oke, begini Bu Titik, nanti waktu saya serahkan sepenuhnya ke Bu Titik selaku coach penangkap kucing terhadap Pak Prano. Harapannya yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Titik akan menjadi atau meningkatkan atau mengembangkan kompetensi seorang coach, yaitu sebagai seorang pendengar yang aktif dan memberi pertanyaan-pertanyaan terbaik agar solusi dari permasalahan yang dihadapi atau yang sedang ada dalam kursi itu bisa digali dan ditemukan solusi yang tepat. Itu yang penting. Oke, monggo silakan Bu Titik dan Pak Prano untuk bisa melaksanakan kegiatan coaching pada siang hari. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang Pak Rano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ada pusing. Bersih ya Pak. Kenapa bersih Pak? Ada satu masalah di sekolah saya. Ini terkait apa saya. Sebelumnya sehat ya Pak. Keluarga di rumah sehat deh. Alhamdulillah. Kalau semuanya sehat. Jadi kalau boleh tahu ada kejadian apa Pak? Ini berarti di kelas apa? Katakan di luar dari sekolah. Jadi dua-duanya Dua-duanya baik. Memang sangat biasa tahu apa yang terjadi Pak. saya cerita ya. Jadi boleh monggo. Jadi kelas saya itu mungkin di beberapa kelas ya ada masalah. Sebagian besar dari para itu kita mau surat kebijakan memang program saya selalu tapi dengan adalah yang antusias ketika kita sekolah itu ada kesempatan bebas dari sekolah aktif kemudian saya yang perempuan tidak. Kenapa saya bisa setiap saya selesai saya ngajar pada itu kan saya bisa konfirmasi di sini yang sholat siapa ternyata yang aku sebagai besar biasanya agak banyak jawab ini luar biasa malah saya dengan alasan halaman loh masa halaman satu pulang satu kali ya. Kemudian saya masuk ke kelas berikutnya di hari yang lain karena ada yang belum sholat dulu ada silakan itu jadi problem yang sangat luar biasa yang biasa anak kalau yang laki-laki ini nggak mau anak cowok masa nggak sholat di mana namanya perempuan ada lapor khusus itu masalah itu Sebelum kita masuk ke depan harapan Pak Rano dengan bahasa ini kita ini apa? saya memiliki harapan besar dari masalah yang saya hadapi ada solusi baik saya sebagai keluarga tidak hanya kantor kepada negara yang tapi tanggung jawab moral dan saya paling berat ketika ada anak saya anak muridnya tidak mau melakukan sholat otomatis kan saya sebagai orang tua di sekolah jadi kalau begini anaknya nggak sholat gimana sama ya nah itu yang saya harapkan ketika obrolan kita ini nanti tentang sebelumnya ini saya Pak dengan Pak apakah dari Pak Rano Indonesia yang bapak ternyata masalah ini jadi secara saya tanya karena materinya tingkat
8, 9, saya kebetulan 9, saya 8, saya tanya apa kelasnya apa tapi yang saya saya suka itu dari awalnya dari masalah kelas karena hampir semua angkatan itu sama. Putri semua hebat, putri semuanya. Putri-putrinya yang hebat, kira-kira apa yang sudah Pak Rano lakukan untuk mengatasi permasalahan? Untuk saya sebenarnya sudah mulai jalan begini. Yang pertama saya bikin jalan di sekolah. Walaupun kita seolah kalau ibadah privacy, tapi karena tanggung jawab saya sebagai agama, maka privacy itu sementara saya pilihkan karena niat kita adalah melayani anak tiga anak itu berakhlak yang baik, kita apa dari awal. Jadi sebenarnya kalau saya mau suatu bisa ada di luar saya itu sama makanya saya itu solusi yang jadi setiap pulang dan kita buat simulasi yang seperti sama ya saya dapat aplikasi jadi nanti dari kelas itu ada sejarah. Nah, apalagi juga kita saya setiap masuk pelajaran agama tadi yang pertama 2 sampai 9 kita cek pelajarannya tadi kan harus ya tapi itu juga belum jadi ya lumayan tadinya tetap ada sisi yang mau yang belum tersadarkan ya untuk sholat subuh tapi angkanya itu sudah menurun misalnya tadinya nyampe 40% sekarang sampai 25% itu lumayan cuman itu jadi juga solusi sekarang berarti itu dengan solusi yang tadi Pak Rano lakukan itu ya berarti bisa dikatakan meningkat nih Pak. Kira-kira berapa persen ya Pak tadi? yang meningkatnya sih sekitar 10% ya berarti sampai 100% ya Pak. Nah, terus untuk apakah ada rencana atau solusi selanjutnya Pak? saya akan berpikir itu merasa siap padahal ya tempat itu bisa yang coba masalah kita yang saya bahwa beberapa kali sih sempat saya berpikir untuk menyediakan satu yang ada tidak sholat jadi nanti anak putri itu sholat kemudian kita kebetulan punya lah ya pakai palang pakai banyak misalnya ada toilet dari saya mana koordinasi kita ada dan apa namanya menyediakan membuat saluran kita jadi harus koordinasinya itu sampai tanah ya kepala sekolah sarkas ya teknik jadi yang kepala kedua ini memang dalam pelaksanaan solusi bersama-sama yang berkaitan itu apa ya Bu kami berpelan kolaborasi dari pihak hubungan kampung memang kebetulan kelas ada bukunya ya tapi memang kami komunikasinya kolaborasinya yang soal perempuan nanti ada juga yang lebih
Tugas ya, kalau mungkin saya mungkin yang mungkin ya kita juga ada mau kita mungkin kita juga mau lihat itu juga makanya saya mau mungkin mengawasi dan karena harus maka biasanya saya minta yang itu bisa membantu kita ya. Ada yang tidak sedia, para melaksanakan solusi karena itu tidak sedia, tapi dengan kolaborasi dengan sejawat dan nantinya rencana-rencana ini juga memang harus kita koordinasikan dengan pimpinan DPRD. Nah, mudah-mudahan rencana ini bisa berhasil ya Pak. Saya doakan ini memang sebuah rencana aksi yang luar biasa, tidak hanya untuk kita sebagai pendidik, tapi memang akan menjawab yang kita yang berbeda pada sambung hari Pak Aroni. Nah, dengan rencana seperti itu, komitmen apa yang Pak Aroni inginkan dari rencana aksi? Intinya insya Allah nanti kita akan mengusahakan supaya apa namanya musyawarah itu segera terorganisasi. Saya misalnya saya berkoordinasi dengan pola yang jauh Masnas agama dia itu sebenarnya realisasi setidaknya itu apa ya kan moral kita itu bisa terlaksana jadi tidak menjadi sebuah ya semuanya sangat bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan oleh Pak Ano dan juga teman-teman bisa berjalan dengan lancar. Apalagi ini kita juga ada di zamannya kurikulum merdeka belajar di Pak nanti untuk juga bisa mendidik anak kita untuk bisa berkarakter termasuk dalam ya bisa melaksanakan dengan mudah-mudahan rencana yang Pak Rano susun yang sudah program nantinya bisa terlaksana. Bagaimana perasaan Pak Rano hari ini setelah kita sharing seperti ini? yang pertama saya jawab Tiga deh. pikiran visi dan sebagainya kita ngobrol seperti ini muncul solusi yang kita nyata ini sudah proses Ya, alhamdulillah kalau sudah Pak. Karena memang program ini sharing ini kan kita memang berusaha untuk mencari solusi. Jadi apa yang permasalahan yang malah dihadapi kita sendiri ternyata sudah bisa memberikan solusi yang lebih itu karena sudah atau tidak ada cukup kayaknya Oke, ya kita mungkin butuh waktu untuk itu ya Pak, tidak hanya sekali dua kali ya Pak, mungkin kontinu ya Pak. Jadi kalau kita dapat Iya, mungkin juga nanti bisa kejadian ya Pak. Oke, terima kasih Pak Rano. Oke, terima kasih titik yang telah melakukan kegiatan coaching terhadap kucingnya yaitu Pak Rano, di mana Pak Rano juga akan permasalahan yang dihadapi dan juga bersifat penuh dan pendidik setelah kegiatan coaching ini saya seorang supervisor atau observer
ada beberapa pertanyaan dari kegiatan saya yang juga mengobservasi mungkin seorang terus terhadap kucing. Yang pertama begini, dalam kegiatan kucing yang dilakukan di titik tadi, kebetulan sebagai seorang coach dan Pak Prabowo kebetulan sebagai seorang coach, dan Pak Prabowo juga mengutarakan permasalahannya. Ibu menilai performa atau performance dari kegiatan kucing yang dilakukan Bu Titi bagaimana? Ya, saya menilai sendiri performa saya melaksanakan kucing ini tadi kayaknya malah saya yang tegang nih Pak. Malah kembali saya yang tegang. Jadi saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Rano, juga menjadi pendengar yang aktif. Mudah-mudahan itu bisa menjadikan solusi yang baik untuk Pak Rano. Tadi memang jadi agak sedikit kucingnya memang bisa bercerita panjang lebar menjadikan suasana atau kegiatan kucing menjadi cair dan sangat cair, dan pertanyaan-pertanyaan itu juga sangat berbobot, kemudian menjelaskan bersama apa permasalahan yang dihadapi seorang kucing. Kemudian begini, dari Bu Titi sudah menjelaskan performa dari kegiatan kucing. Kemudian menurut Ibu yang sudah performa itu Ibu sudah menilai terbaik menurut Ibu? Ya, saya rasa begini Pak, saya jadi betul meningkatkan kompetensi yang saya miliki untuk bisa menjadi coach. Saya rasa tadi dengan saya ini coach ini saya belum 100%, saya mungkin masih 70% yang Pak. Baru 70%, saya 30% kendalanya apa? Menurut penilaian panjenengan sebagai seorang coach dalam melakukan coaching terhadap kucing. Ya, menurut saya kekurangan itu ya karena mungkin rasa canggung itu tadi Pak, karena mungkin biasa saya menjadi yang bercerita, sekarang menjadi pendengar aktif. Jadi mungkin dalam ini kurang ya gitu Pak, pertanyaan atau memberikan pertanyaan yang memang saya berikan kepada diri saya itu masih kurang menurut saya. Tapi begini Bu Titi, kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya sebagai seorang supervisor atau observer kegiatan yang dilakukan Bu Titi terhadap Pak Rano, saya melihat malah Bu Titi sudah sesuai dengan alur kita, tujuan, identifikasi, dan rencana nyata tentang jawab dari pertanyaan-pertanyaan atau alur data tersebut dan itu sudah melaksanakan dengan bagus sesuai alur ceritanya. Bagaimana Bu Titi dalam tujuan itu sudah menanyakan hal-hal kegalauan-kegalauan atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh seorang kucing. Kemudian Bu Titi dalam mengidentifikasi juga menggali dari kucingnya juga bercerita. Bu Titi menimpa dengan blog yang pertanyaan menjadikan kucing semakin apa istilahnya ya, semakin terbuka dengan permasalahan yang ada. Kita menggali bagaimana permasalahan yang sedang dihadapi oleh kucing itu dan sudah terjadi. Kemudian dalam alur rencana aksi nyata juga BPT para coach juga sudah menanyakan rencana yang pasti yang akan dilakukan oleh seorang kucing terhadap permasalahannya. Dari itu sudah menjelaskan aksi nyatanya ini kemudian seorang coach menambahkan istilahnya solusi-solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh seorang
kucing itu tentang ibadah sholat jamaah. Jadi ada permasalahan dari kucing yaitu anak-anak yang putra aktif, kemudian yang putri malah itu kebalikannya. Itu seorang coach sudah menggali dari penyampaian yang disampaikan oleh seorang coach. Kemudian dari tanggung jawab juga coach tadi sudah dijelaskan, sudah menggali lagi sudah terjadi. Artinya secara garis besar kegiatan coaching yang dilakukan oleh kritik seorang coach terhadap coachingnya Pak Ram itu sudah terjadi alur ceritanya. Mudah-mudahan ini tetap berlanjut dan bisa dikembangkan lagi ya sedikit. Kita sesuai. Kemudian menurut Ibu apa yang sudah saya sampaikan tadi tentang pengamatan yang saya lakukan itu bagaimana? Ya, alhamdulillah kalau memang saya tadi bagaimana saya lakukan dengan bagi saya kakak itu sudah sesuai dengan Pak Wibita. Untuk selanjutnya mungkin saya akan tetap dari sini Pak untuk memperdalam atau mengembangkan kegiatan bukti ini dengan mungkin pertanyaan-pertanyaan atau mungkin nanti bisa saya melihat dari atau sharing dengan teman dengan lain bagaimana performnya ini yang memang bagus bisa menjadikan kita bagaimana coach ini bisa menyampaikan informasi atau permasalahan mereka tanpa rasa canggung atau mungkin mengalir begitu Pak. Mungkin kalau seorang ibu kan biasanya lebih bisa pertanyaan yang baik. Kemudian begini, tadi yang sudah saya sampaikan tadi memang secara garis besar itu sudah ada alur ceritanya sudah tercapai semua, tapi memang ada beberapa poin yang menurut saya memang perlu ada peningkatan sedikit saja. Memang kadang menjadi seorang pendengar yang baik itu sangat ya istilahnya mudah semangat itu di kompetensi yang mampu itu apa membuat pertanyaan yang berbobot itu kadang pertanyaan berbobot itu standar seperti apa ya. Kadang saya sendiri kan kadang masih tanya-tanya pertanyaan berbobot seperti apa, tapi tadi dari kegiatan coaching yang sudah dilakukan itu kan juga bisa memberikan pertanyaan yang membuka seorang coaching itu lebih terbuka dengan permasalahannya itu menurut saya juga pertanyaan yang berbobot dan kedepannya mungkin itu yang perlu ditingkatkan lebih bagaimana kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang menggali permasalahan yang sudah dihadapi oleh Puji dan terjadi TikTok antara Puji dengan Puji yang memunculkan solusi yang terbaik dari permasalahan. Begitu ya Bu Titi. Kemudian Bu Titi setuju nggak dengan apa yang saya sampaikan? Iya Pak, setuju. Insya Allah dengan masukan dari Pak Marwis sebagai supervisor, insya Allah kedepannya akan saya tingkatkan, akan saya kembangkan lagi perform saya terutama di bagian dalam memberikan pertanyaan yang berbobot, pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali informasi dari diri saya, apa sebenarnya yang terjadi atau permasalahan yang ada di kelas maupun di sekolah atau mungkin juga dari murid saya. Kemudian begini, jadi tentunya kan kegiatan kucing nanti katanya sekali dua kali, kan ada kegiatan atau kucing yang lain istilahnya bisa dengan teman Jawa, bisa dengan anak didik kita. Setelah kegiatan pada siang hari ini, dengan melakukan kucing terhadap kucingnya yaitu Pak Prano, tidak lanjut apa yang akan dilakukan Bu Titik setelah uji hari?
mungkin tadi sedikit berbeda juga dengan saya Pak Rano, mungkin kegiatan kecil ini akan saya laksanakan tidak hanya seminggu sekali ini Pak, atau mungkin bisa kontinu seminggu 2 kali gitu Pak. Nanti mungkin kita bisa bertemu di mungkin di luar kelas atau mungkin di luar juga bisa ya Pak, sambil makan siang atau mungkin nanti atau mungkin kita ditambah ya Pak, tidak hanya dengan saya saja atau mungkin dengan teman-teman yang memang punya permasalahan yang ada di kelas, jadi kita bisa sharing apakah jadi menemukan solusi bagaimana untuk melaksanakan tindak lanjut dan rencana aksi yang Saya setuju sekali. Tadi sudah ada kesepakatan antara coach dan coaching, dan tentunya kegiatan coaching juga sebagai seorang coach itu kan perlu peningkatan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan alur kita ya. Jadi harapannya ke depan kita juga bisa bertemu kembali, yaitu bisa diskusi sharing dan bisa mungkin kajian saya disupervisi oleh titik dan ini biar menjadi apa ya istilahnya belajar bersama yang menjadikan kompetensi seorang coach yang baik itu bisa terpenuhi ya begitu ya. Oke, kemudian sebagai penutup begini Bu Titi, silakan Bu Titi nanti di menghadap ke kamera untuk bisa memberikan referensi atau umpan balik terhadap kegiatan coaching atau supervisi atau observasi yang sudah dilakukan saya pada siang ini. Monggo. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titik Prawinati yang telah melaksanakan dari supervisi nih Pak, yaitu supervisor dari Pak Arus dan juga dengan coach saya Pak Rano. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dengan kegiatan ini saya berharap nantinya saya sebagai coach bisa belajar untuk mengembangkan, meningkatkan kemampuan coaching saya dan belajar dari teman sejawat atau mungkin dari Pak Ma'ruf atau Pak Rano, yang kemudian dari situ kita bisa mendapatkan solusi permasalahan dari apa yang kita hadapi dan juga kita bisa melaksanakan rencana-rencana aksi berikutnya. Tentunya kegiatan ini harus bisa melalui tahapan-tahapan di Pak yang sudah kita lalui dengan menggunakan alur B. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi. Sami-sami Bapak. Pak Rano.